Udah lama ada demokratis ini. Nggak tahu teman-temannya, nggak terlalu akrab kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya mewakili dari 4 anggota DPD mewakili Provinsi Riau untuk dapat menyampaikan hasil kunjungan kerja anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Riau. Yang sama-sama kita hormati pimpinan DPD RI, yang sama-sama kita hormati Bapak Sekjen DPD dan Ibu Deputi serta seluruh anggota DPD se-Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, kesempatan hari ini sama dengan Pak Darma Setiawan. Saya juga kali pertama untuk bisa membacakan hasil laporan dari kinerja anggota DPD mewakili Provinsi Riau hari ini. Jadi ternyata memang sungguh sangat luar biasa, dan inilah saatnya kita dari perwakilan anggota DPD masing-masing provinsi untuk dapat menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil kunjungan kerja kita di daerah. Dan hari ini adalah paripurna yang sangat berharga dan sangat penting. Tentu pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan poin-poin penting yang hasil kunjungan kerja ini dapat kami sampaikan melalui sidang paripurna yang terhormat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan yang kami banggakan. Pada masa kegiatan reses yang kami jalankan baik secara bersama-sama maupun perseorangan yang lebih kurang 3 pekan, banyak sekali aspirasi masyarakat dan daerah yang dititipkan dan diserap untuk dapat disampaikan, diselesaikan dan dituntaskan pada masa sidang paripurna ke-7 pada awal masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022 yang terhormat ini. Saya mewakili rekan-rekan anggota dari Provinsi Riau. Di sini saya hanya menyampaikan secara garis besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan. Adapun bidang Komite 1 di mana Ibu Dr. Haja Elsiwati Ayus, yang dimana beliau melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Yang pertama, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurang meratanya penyebaran penduduk karena karakteristik geografis kawasan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali tanpa menghiraukan daya dukungnya. Yang kedua, masih rendahnya upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap aktivitas illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dan lain-lain, serta gangguan keamanan di kawasan perbatasan, khususnya pada daerah terkait pesisir Riau dengan Provinsi Kepri yang sedang bersengketa dengan negara lain. Yang ketiga, belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan akibat kurang tersedianya sarana prasarana dasar di kawasan perbatasan. Terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Provinsi Riau masih belum optimal untuk menjadi instrumen keterpaduan program yang mendorong terrealisasikannya pembangunan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, Komite 2, Bapak Haji Muhammad Ghazali LC, di mana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Di Kabupaten Indragiri Hilir masih tersisa cukup banyak lahan hutan alam dan hutan mangrove. Namun, kesadaran sebagian orang dan sejumlah oknum kurang memperhatikan kelestariannya. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan yang intensif dari Dinas Kehutanan sambil menguatkan penegakan hukum. Bahkan sebaiknya kelompok masyarakat diberi kepercayaan untuk mengelola hutan dengan bimbingan dari pemerintah. Bidang pembangunan bagi masyarakat adat, agar pemerintah meningkatkan perhatian
dan memberikan hak-hak kepada masyarakat adat terkait pemukiman yang layak, infrastruktur, dan perekonomian yang saat ini sedang diusulkan RUU tentang masyarakat adat. Selanjutnya Komite 3, saya sendiri Dr. Misarti di bidang ketenagakerjaan terkait pengawasan peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 1 tahun 2021 mengharapkan melalui DPD RI agar pemerintah bisa memfasilitasi perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran kita yang masih sangat rendah. Lalu banyak pekerja migran Riau yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki skill, kompetensi yang memadai. Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius yaitu sistem perekrutan, pelatihan serta perlindungan pekerja migran Indonesia harus dikelola dengan serius dan satu pintu agar tidak terjadi tumpang tindih. Dan hingga saat ini masih adanya praktek oknum tertentu dari perusahaan penempatan PMI yang membebankan biaya tertentu bagi pekerja migran Indonesia. Hal ini bertentangan dengan peraturan BP2MI nomor 1 tahun 2021 sehingga diperlukan evaluasi implementasinya oleh pemerintah pusat. Terkait dengan perpustakaan, dalam pengawasan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di daerah dalam meningkatkan budaya membaca, kami menerima aspirasi berupa komunitas baca di daerah dan perguruan tinggi mengeluhkan masih kurangnya buku-buku perpustakaan dan juga belum meratanya jumlah tenaga pustakawan di daerah. Hal ini menjadikan menurunnya minat baca di kalangan komunitas dan juga beberapa perguruan tinggi. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, hendaknya pemerintah pusat bisa memfasilitasi kurangnya sarana dan prasarana serta buku bacaan bagi komunitas dan juga perguruan tinggi di daerah. Terutama yang perlu juga menjadi perhatian di era kini, yaitu pentingnya sistem digitalisasi perpustakaan yang akan memudahkan transfer of knowledge, ilmu pengetahuan bagi masyarakat di daerah, terutama daerah terpencil. Dan pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan pada saat rapat koordinasi kami bersama dengan pemerintah Indragiri Hilir bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan pemerintah dan masyarakat menyampaikan melalui DPD agar kiranya bisa menjembatani dengan pemerintah pusat terkait dengan optimalisasi operasional Pelabuhan Internasional Samudra Kuala Eno di Kabupaten Indragiri Hilir. Sungguh banyak potensi keuangan yang bisa masuk ke daerah apabila Pelabuhan Internasional Samudra Kuala Eno ini dikelola dengan baik. Selanjutnya di bidang kesehatan, tokoh masyarakat di daerah terbangnya Kecamatan Bandar Petalangan menyampaikan melalui DPD RI bahwa masih banyaknya sarana-prasarana posyandu di daerah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana puskesmas yang ada di Kuantan ini juga mengharapkan kepada DPD RI dapat menjembatani untuk dapat menyuarakan dan menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan terkait dengan sarana-prasarana perpustakaan tersebut. Komite 4 Adinda Edwin Pratama Putra SH terkait dengan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara difokuskan pada realisasi APBN tahun 2021. Masyarakat sekaligus perangkat desa di Kampar mengharapkan adanya efek positif terhadap kucuran dana desa dari pemerintah pusat di tahun 2022 yang dapat pemerintah lakukan dalam mengendalikan perekonomian di masyarakat. Pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia difokuskan terkait dengan inflasi. Yang pertama,
Kenaikan harga komoditas minyak kelapa sawit atau CPO menyebabkan melambungnya harga minyak goreng di pasaran. Sehingga masyarakat banyak yang mengeluh terhadap lajunya inflasi dimaksud. Untuk itu, pemerintah perlu memantau dan melakukan upaya pengontrolan harga minyak goreng dan komoditas lain yang termasuk cabai, telur, ayam di pasaran. 2. Tokoh masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengharapkan agar kembali stabilnya harga-harga kebutuhan masyarakat di pasaran. Karena faktor pandemi COVID-19 ini, banyak perekonomian masyarakat yang turun drastis. Masyarakat mengharapkan adanya bantuan pemerintah untuk menangani masalah inflasi yang terjadi di Kota Pekanbaru. Dan beberapa kasus inflasi dapat digunakan untuk mendorong pengeluaran perekonomian. Namun, inflasi sering tidak terkendali dan daya beli masyarakat menurun drastis. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pemerintah turun tangan melakukan intervensi dan kebijakan untuk membantu menstabilitaskan perekonomian dengan juga melakukan operasi pasar dan bazar-bazar murah. Pimpinan, rekan-rekan, anggota DPD RI dan hadirin yang kami hormati. Demikianlah laporan kunjungan kerja kami dari Provinsi Riau. Adapun laporan detail akan kami lampirkan. Kami mengharapkan laporan ini dapat ditindaklanjuti sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat daerah. Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Riau, Dr. Haja Insiwati Ayus SH.MH, Edwin Pratama Putra SH, Dr. Misharti SAG MSI, dan Bapak Haji Muhammad Ghazali LC. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua belum.